Wabarakatuh. Saya yakin bapak-bapak pengacara dan yang sudah biasa disebutkan satu-satu CEO dari CEO dari News TV dan adik-adik sekalian mahasiswa yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyebutkan dulu latar belakang saya supaya jelas. Saya S1 Elektro ITB, S2 Elektro ITB, sudah diganti baterai. S2-nya Elektro ITB, terus ngambil pembangkit di Seneca di Amerika, di New York. Terus kok bisa tersesat di analisa masalah hukum? Nah, itu masalah kopi. Jadi perlu ditekankan sekali lagi bahwa saya tidak berpihak ke institusi manapun. Jadi saya berusaha untuk objektif dalam menganalisa, tidak berpihak ke kejaksaan, tidak berpihak ke kepolisian. Karena di sini KUHP itu nanti analisa saya jelas, mungkin makalahnya sudah dibagi ke adik-adik sekalian, bahwa dari analisa saya itu saya khawatir nanti dikira untuk berpihak ke salah satu institusi. Tidak, sama sekali tidak. Jadi saya berusaha, biasa anak ITB itu pakai logika kalau menganalisa itu. Jadi saya belajar KUHP dan reformasi KUHP dan Polri ini, saya belajar hampir 6 bulan lebih, saya pelajari betul, dan hasilnya adalah yang seperti saya tulis sekarang ini. Kalau saya baca ini, tulisan saya mungkin nggak pas karena waktunya singkat dan nanti menjenuhkan. Jadi saya akan buka secara umum saja karena makalahnya juga sudah dibagi, masing-masing kan sudah terima satu-satu. Tapi yang paling penting adalah saya banyak mendapat masukan dari teman-teman polisi di daerah-daerah, hampir 200 lebih daerah yang WA saya ngasih tahu bahwa sebetulnya di bawah juga tidak bukan aman, tidak mulus-mulus amat lah kira-kira. Kenapa? Karena sering terjadi di bawah itu antara jaksa dan polisi itu berebut perkara. Jadi ada masalah yang misalnya sudah disidik oleh, kalau Polri itu kan sidik dulu, lidik, baru bisa mentersangkakan orang. Tapi kalau di kejaksaan kan biasa bisa langsung dia mentersangkakan orang. Dan ada beberapa case sehingga di daerah masing-masing daerah itu terjadi seperti itu antara jaksa dan polisi. Belum clean amat menurut saya. Contoh kasus misalnya. Contoh kasus itu misalnya pakar laut itu. Pakar laut itu contoh nyata itu. Baris-krim nyidik dari sisi pidananya, kejaksaan nyidik dari sisi korupsinya. Akhirnya nggak ketemu. Sekarang juga kira-kira menurut saya agak mangkrak lah, agak terhambat lah. Karena ada dualisme itu. Jadi yang paling bagus menurut logika akal saya berpikir adalah negara harus hadir di situ, harus tegas bahwa yang namanya polisi itu tugasnya adalah penyidikan, yang namanya jaksa tugasnya penuntutan, titik. Jadi kalau jaksa juga ikut nyidik, nah itu susah. Kita susah gitu. Yang terjadi seperti, saya kasih contoh misalnya kasus-kasus Pertamina, kasus Timah dan lain sebagainya. Itu kan jaksa sebagai penuntut, jaksa juga penyidik, langsung divonis dan proses jalan tanpa. Jadi kalau yang terjadi seperti itu nggak ada check and balance-nya, nggak ada. Tapi kalau masalah yang dilidik dulu, sidik dan terus masuk ke kejaksaan, itu kan ada pengawas di situ.
Jadi kalau jaksa bilang ini P19 atau P21, nah, kembali diteliti lagi atau masalah itu bisa lanjut ke ke sidang. Jadi ada check and balance-nya ada. Jadi tugas polisinya nyidik, tugas jaksanya nuntut. Titik. Itu aja yang dipegang. Jangan nanti jaksa dua-duanya seperti kasus Pertamina, kasus Timah, itu kan jaksa bertugas sebagai penyidik sekaligus penuntut. Nah kasus-kasus ini di daerah-daerah banyak. Jadi kesannya rakyat yang lapor ke saya, kesannya cepet-cepetan berebut kasus antara polisi dan jaksa. Ini terjadi di bawah dan hampir di semua daerah itu ada kasus seperti ini. Jadi rebutan kasus antara jaksa dan polisi. Nah dengan adanya KUHAP dan reformasi KUHAP dan Polri yang baru ini, hal-hal seperti ini kalau bisa sudah tidak ada lagi. Dan jangan sampai nanti ke depan itu justru makin kacau, karena tugas jaksa yang harusnya hanya nuntut titik, dia nuntut uang dan sebagai pengacara negara, nanti akhirnya rebutan kasus terus. Yang terjadi seperti itu, yang paling dirugikan siapa? Ya rakyat. Saya kasih contoh gampang aja. Contoh gampang itu, saya kemarin buat tulisan dan ditujukan ke petinggi negara. Saya bilang gini, saya ini Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Jadi jalan berpikir itu saya selalu pakai logika. Jadi hukum saya bandingin dengan logika. Logika yang gampang aja, kayak kasus kasus Timah. Kerugian negara dikatakan di situ oleh jaksa 300 lebih triliun sekian, 300 triliun. Nah, 300 triliun itu kalau rakyat kecil berpikir, maka kalau kita lihat di berita-berita itu, meme-meme itu dijajar itu duit 300 triliun bisa dipakai untuk beli Indomie dari Sabang sampai Merauke, bisa dipakai untuk beli beras dan lain sebagainya. Nah, setelah kita teliti, kalau logika saya sebagai orang ITB, logika saya kalau kerugian negaranya 300 lebih triliun, maka jaksa harus bisa mengambil kerugian itu minimal 80 atau 70 atau 50%. Berarti yang balik disita oleh negara untuk kasus itu harus sekitar 150 triliun. Tapi apa yang terjadi? Coba cek berapa yang balik di kasus Timah itu? Paling berapa? Sekitar 70-80 miliar, apa 100 miliar gitulah kira-kira. Kembali lagi misalnya kasus Pertamina, Patrani menjadi profesional untuk menjadi pengacara negara. Udah, itu aja. Banyak kok kerjaan. Menjadi pengacara negara itu juga susah. Berapa kasus kita di luar negeri? Mestinya jaksa yang maju. Baru jaksa dapat label bahwa jaksa itu bekerja dengan baik menjadi pengacara negara. Jangan nanti maaf tarik nama dengan melabelkan korupsi dengan jumlah yang fantastis. Ini sekarang Pertamina dianggap patraniaga sekian kuadriliun, sekitar berapa 12.000 triliun. Terus nanti cari lagi, ada lagi Pertamina Pusat, itu patraniaga. Patraniaga itu kapeknya kalau nggak salah 760 triliun setahun. Korupsinya 12.000. Jadi anggaran kapeknya diajar 760 triliun per tahun. Beli crude, beli dan lain sebagainya. Korupsinya distempel oleh jaksa 1.200 triliun. Nggak tahu caranya ngitung gimana, tapi yang pasti saya sebagai anak alumni ITB tidak mampu untuk mencerna, untuk berpikir ini ngitungnya caranya piye. Ilmu saya belum nyampe ke situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.